Selamat siang, saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang kali ini kita akan ngobrol spesial tentang dunia pendidikan, yang pasti untuk Anda yang mendengarkan kami dan juga menyimak perbincangan ini lewat YouTube. Terima kasih Anda di siang kali ini bergabung, dan tema kita adalah pengelolaan pendidikan dalam adaptasi kebiasaan baru. Siang kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Isti Triasih, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda juga saya undang untuk bergabung di WA kami 081-862-1013 ataupun juga tulis di komentar di IG Star Jogja FM. Anda bisa bertanya ataupun memberikan usulan terkait dengan dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya selama masa pandemi seperti saat ini. Ya, kita tahu pandemi menjadikan semua sektor terdampak, tidak terkecuali oleh di dunia pendidikan. Nah, sektor pendidikan pun harus melakukan sejumlah adaptasi untuk terus menjalankan kegiatan pendidikan yang berjalan di tengah pandemi seperti saat ini. Seperti apa pengelolaan pendidikan dalam adaptasi kebiasaan baru? Saya akan sapa Bu Isti. Selamat siang, Bu Isti. Selamat siang, Kak Denny, Mas Denny. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, ya kita semangat ya untuk bisa sehat, selalu berjuang ya. Iya, berjuang untuk terus menjalankan dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk berjuang untuk juga sehat. Betul. Ya. Bu Isti, kita akan ngobrol banyak soal dunia pendidikan, bagaimana dunia pendidikan itu mengadopsi kebiasaan baru, termasuk juga untuk mempersiapkan jika nanti pendidikan tatap muka akan digelar nanti. Dan untuk Anda yang mau bergabung, mau tanya, boleh silakan. Bu Isti siap untuk menjawab pertanyaan Anda di WA kami 081-862-1013 ataupun juga di Instagram kami di Star Jogja FM. Yang namanya pandemi sudah 1,5 tahun, Bu Isti. Semuanya terdampak, termasuk juga sektor pendidikan. Dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pun mengalami banyak hal di masa pandemi seperti ini. Apa yang bisa disampaikan Bu Isti terkait dengan selama 1,5 tahun ini dunia pendidikan di Jogja itu seperti apa sih? Ya, terima kasih Mas Denny. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol ya di siang hari ini ya, tidak terasa ya kalau kita melihat Corona COVID itu masuk, kalau nggak salah itu ya akhir 2019, kemudian juga tahun 2020 sampai di Jogja juga mungkin ya sudah sampai ya. Kemudian dengan kondisi yang ternyata penyebaran ataupun penularannya itu ada terus. Nah, ini tentu kita khususnya yang ada di sektor pendidikan juga waspada, ataupun juga ini menjadi suatu hal kebijakan baru ya, karena siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, dalam hal ini kami yang ada di Dinas Dipora Daerah Istimewa Yogyakarta tentu yang membidangi khususnya yang ada di pendidikan menengah, mengurusi SMA, SMK, dan juga yang di Dipora itu juga untuk yang SLB. Nah, belum lagi yang ada di kabupaten kota untuk jenjang SD, SMP ataupun PAUD. Jumlah siswa ya itu kan banyak sekali. Dia secara geografis mungkin tidak terlalu luas ya dibanding dengan provinsi yang lain. Namun dari segi kepadatan ya, dari segi jumlah lembaga perguruan tinggi ataupun juga sekolah yang formal itu banyak ya. Jadi tentu ini menjadi perhatian bersama kita untuk bisa sehat, bisa menimba ilmu di tengah-tengah masa pandemi. Nah, dengan adanya pandemi ini tentu kebijakan secara nasional ya, baik dari kementerian ya ataupun juga dengan adanya regulasi dari peraturan gubernur, tentu amanah dari regulasi ini juga harus kita sikapi ya. Kita harus bertindak cepat ya, untuk OPD atau instansi terkait, baik yang untuk kesehatan, pendidikan ataupun pariwisata dan lain-lain. Nah, ini terkait untuk pembelajaran ini kita juga dalam hal ini ada kebijakan ya, baik itu dari peraturan gubernur dulu ya, sejak akhir Maret sudah mulai dengan peraturan gubernur sampai dengan sekarang ya. Jadi karena kita setiap 2 minggu ya ada ini ya untuk masa tanggap darurat.
Nah, ini tentu juga melihat kondisinya. Ya, memang untuk kebijakan ini dari adat kebiasaan baru, yang awal dulu itu ya, kalau bisa cerita itu kan dulu yang untuk hijau yang bisa untuk pembelajaran tatap muka, kemudian yang kuning ataupun kemudian juga seiring dengan kondisi waktu yang ada, anak-anak ataupun para siswa ini juga dalam hal ini untuk pembelajaran jarak jauh ini tentu kendalanya juga tidak sedikit. Nah, Dinas Dikpora juga sudah berusaha ya dalam arti untuk mengkondisikan dengan kita bersama-sama untuk pembelajaran jarak jauh ini dengan fasilitas-fasilitas. Nah, di Dikpora juga kita mempunyai salah satu UPT, unit pelaksana teknis, untuk dalam hal ini Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan. Nah, di situ kita punya Jogja Belajar ya. Jogja Belajar ini juga tentu harus kita manfaatkan. Dulu Jogja Belajar itu sifatnya itu untuk suplemen ya, dalam arti untuk pengayaan ataupun tambahan untuk bisa pembelajaran yang jarak jauh yang memang tidak terjangkau, itu bisa kita fasilitasi dengan bandwidth ataupun dengan fiber optik ya, atau jejaringnya ini ya, yang bisa sampai ke pelosok, sampai Kurusobo, daerah yang pelosok saja bisa kita fasilitasi. Nah, namun ya memang ini ya itu tidak cukup. Nah, ini tentu harus kita juga dukung dengan yang lain ya. Jogja Belajar sudah bisa kita lakukan, namun juga kendala-kendala dalam hal untuk akses, katakanlah kalau bisa kita lakukan itu di yang punya jejaring sampai sekolah ya, ataupun juga gadget ya. Nah, ini untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, memang ya ini ada perlu pulsa kan ya, walaupun pemerintah secara ini juga untuk BOS bisa untuk pulsa, namun ya untuk bisa yang mengakses yang sifatnya ini juga masih kurang ya. Inilah tentu problema ini kita juga berusaha memfasilitasi. Nah, kemudian terkait untuk pembelajaran ini ya, dalam arti kita untuk kebijakannya ya, yang dulu hijau kuning itu sekarang semuanya bisa, namun khususnya yang ini ya, sebelumnya untuk anak-anak SMK itu kan butuh praktek ya. SMK itu identik dengan kejuruannya, itu tahu jurusan ini harus praktek. Kalau tanpa praktek nanti SMK sastra Mas. Nah, ini tentu harus kita fasilitasi untuk praktek, kita perbolehkan, namun juga dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Ini kita juga ke lapangan melihat untuk anak-anak. Nah, ini harus saat praktek yang memang untuk jarak 3M-nya itu juga ataupun APD ataupun ini ya, masker itu juga harus dipenuhi. Nah, kemudian juga dalam hal ini untuk pembelajaran itu juga sudah PJJ, namun ini ya untuk yang kalau ada kesulitan juga mereka dipersilakan untuk bisa ke konsultasi ke sekolah gitu ya? Konsultasi terbatas. Nah, semacam ini. Jadi konsultasi terbatas, karena kalau memang betul dong ya, orang tua juga kadang kan juga saya sendiri ya, kalau diminta untuk memberikan ngajari ya Mas ya, di rumah untuk anak SMP pun betul gathok Mas, soalnya anune angel-angel ya, apalagi yang SMA. Jadi memang namun memang sekarang tuntutannya itu juga anak-anak sekarang di masa ini ya, revolusi 4.0 itu juga anak-anak juga canggih-canggih. Nah, untuk bisa menimba ilmu banyak itu juga kesempatan sebenarnya banyak melalui fasilitas media sosial itu. Ya, Bu Isti, kalau salah satu yang kemudian banyak harus melakukan adaptasi adalah para guru yang harus memanfaatkan teknologi, kemudian merubah cara mengajarnya lewat media online. Ini bagaimana teman-teman di Dikpora DIY ini mendorong para guru untuk adaptif pada teknologi dan menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi dengan tepat, efektif dan enak juga, karena kadang-kadang kan anak-anak bosan kalau cuma tinggal nih tugas gitu. Betul. Nah, ini kadang-kadang ya memang ini jangan sampai hanya guru memberikan penugasan antara satu guru dan guru yang lainnya, tugasnya tuh sampai anak sambat karo orang tua ngoten nggih Mas. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini kita juga melakukan bimbingan teknis ya.
bimbingan teknis kepada para Bapak Ibu, ada levelnya ya. Tadi di Balai Teknologi Komunikasi itu juga ada untuk bisa memberikan diklat singkat ya, BIMTEK 4 hari ya, itu untuk ada levelnya yang pemula, yang memang tadi yang belum tahu itu juga ada, yang sudah canggih sampai ke Office 365 atau yang lebih canggih itu dengan iOS ya, Macintosh itu juga ada. Jadi sesuai dengan kondisi. Nah, ini kita juga mereka kita minta untuk daftar ya, untuk pelatihannya semacam itu. Dan juga tentu kita juga dengan edaran itu kita minta juga guru-guru juga untuk bisa berkreasi, berinovasi ya, kita dorong. Sekarang kan juga seperti dengan adanya dengan PJJ ini guru kan dipaksa ya, yang kemarin kita paksa tahu IT, bisa memanfaatkan, tidak hanya sekedar tahu. Nah, ini efeknya juga bagus juga. Nah, ini juga untuk bisa melakukan untuk penilaian ataupun juga untuk membuat karya. Banyak juga yang sekolah-sekolah di IY ini beberapa karya inovasi video pendek ya ataupun vlog. Nah, itu juga bisa dari para siswa ataupun guru. Nah, ini tentu harus kita dorong aja. Dan kalau guru-guru juga tidak bisa langsung hadir karena pelatihan itu juga terbatas ya masa pandemi ini ya, dengan prokes ketat dan jumlahnya tidak banyak. Nah, ini juga dengan pelatihan secara daring, virtual, ataupun juga bisa mengambil materi-materi yang ada di ini Mas, Jogja Belajar ya, melalui Jogja Belajar yang TUB ataupun media pembelajaran itu kita bisa banyak koleksi di situ, bisa dipakai untuk para Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Nah, ini memang butuh komunikasi ya, komunikasi antara guru dan siswanya, dan juga para orang tua itu juga ini mendampingi. Kalau lewat Jogja Belajar dengan Jogja Belajar kelas yang kita memakai gadget ya, nah itu kelas maya. Nah, itu juga keterlibatan dari orang tua untuk memantau, ada bisa masuk di situ, masuk di aplikasi itu. Seperti itu. Dalam pendidikan jarak jauh itu para siswa itu rindu berkomunikasi dengan guru, melakukan dialog ataupun bertanya. Kadang-kadang lewat media pendidikan jarak jauh itu siswa kadang-kadang kok ada jarak ya ataupun ada penghalang gitu Bu. Bagaimana kemudian para guru ini dipaksa dalam tanda petik untuk bisa mengajak siswa untuk tetap berdialog meskipun tidak bertatap muka langsung di kelas? Iya, ini harus komunikasi ya, dalam arti para siswa itu kan kita masing-masing sekolah, masing-masing kelas kan gurunya harus bertanggung jawab ya untuk mata pelajaran ini maksudnya. Itu kan pantuannya dan juga ini tentu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, ini ya memang di masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh itu juga kita juga ada satu sisi yang mungkin karena belajar dari rumah kadang videonya ditutup terus nggak kelihatan. Nah, itu kan juga ini mungkin salah satu hal yang mungkin harus dari segi karakter ya yang harus kita perhatikan. Jadi kadang-kadang kalau ada anak yang canggih itu malah gurunya malah itu dalam arti anaknya diberi tugas terus malah masih istilahnya. Nah, nikulah tadi. Jadi kadang-kadang memang ini ya memang harus sabar dengan anak-anak milenial sekarang ini ya, untuk bisa ini tetap memberi semangat untuk bisa mereka menimba ilmu ya, untuk bisa melakukan ini ya pembiasaan ininya di masa pandemi ini, dan mereka tetap bisa ilmunya itu tidak ketinggalan ya. Kita berupaya ya, walaupun ada keterbatasan banyak, namun tetap dari segi kompetensi ataupun dari segi kualitasnya itu juga harus kita jangan terus kendor atau jadi berkurang gitu loh Mas. Ya Bu Isti, anak-anak itu kan rindu untuk pendidikan tatap muka. Update terkini Bu terkait dengan rencana pendidikan tatap muka di DIY, karena kita tahu kondisi di DIY saat ini memang cukup banyak daerah yang merah dalam kondisi seperti itu. Bagaimana update terkini Bu dari Pemda seperti ini?
dengan kondisi yang terakhir ini, tentu kemarin kita sebetulnya sudah memulai ya dengan adanya edaran dari ataupun dari Bapak Menteri Kemendikbud bahwasanya untuk tahun ajaran baru 2021-2022 yang nanti insya Allah per tanggal 12 Juli mungkin putra-putri dari Mas Denny ataupun mbak-mbak cantik ini yang itu tentu nanti kita juga mempersiapkan. Nah itu sudah ada edaran bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas ya waktu itu ya sebelum melonjak habis Lebaran ini. Nah itu juga rencananya kan juga dengan sudah divaksin 2 kali. Nah pemerintah Pemda DIY luar biasa ya, Dinas Kesehatan ya upaya sampai menangani guru-guru dan karyawan ataupun ini ya tenaga guru dan tenaga kependidikan itu Bu Pembayan luar biasa ya sudah bisa ini ya mengkondisikan untuk teman-teman yang bisa vaksin. Nah ini sehingga kemarin kami untuk persiapan itu sudah melakukan persiapannya dengan uji percontohan ya, uji percontohan untuk beberapa sekolah ya. Nah terakhir jumlahnya itu sebenarnya 24, namun akan tambah lagi. Nah, namun setelah pasca Lebaran ini ternyata kok lonjakannya begitu tajam ya. Jadi kita juga saat ini baru ngerem ya, kita melihat kondisi dulu. Nah, di situ memang saat pengalaman kita uji percontohan ya Mas ya, itu juga sudah kita berusaha untuk simulasi dulu, mereka simulasi. Nah, ini untuk jalur, misalkan jalur untuk masuk keluar jangan sampai berpapasan. Kemudian juga sampai parkir motor saja dikasih jarak itu kan luar biasa. Itu ada dari Kulon Progo ya. Nah itu SMK Doba Pengasih, saya ingat betul waktu kesananya. Ini apa motor atau nah ini Bu, ini juga 3M tapi nggak dimaskeri loh Mas motornya. Terus lampunya dimaskeri tapi ada jarak-jaraknya. Nah itu jadi untuk mereka bisa ini percontohan saja, mengkondisikan para siswa-siswi ini juga harus sampai dengan persetujuan dari orang tua. Tanpa persetujuan dari orang tua juga tidak bisa kita melakukan percontohan seperti itu. Jadi melihat kondisi saat ini uji coba dihentikan. Sementara ini kita dulu break dulu ya, karena kondisi ya habis pasca Lebaran ini luar biasa ya. Jadi kalau untuk rencananya tanggal 12 Juli ini apakah kemudian sudah ada update terkininya Bu? Kalau dari tadi saya baca running tag dari Pak Menteri itu dengan syarat-syarat tertentu ya Mas. Jadi itu saja kita DIY mungkin belum nanti kita lihat kondisinya masing-masing ya. Kita melihat kondisi masing-masing. Kelihatannya kita ya kalau di sekolah ini ya khawatir betul Mas, walaupun memang dari segi ini ya knowledge-nya itu terhenti dari secara tatap muka ya. Namun ini demi kesehatan dan keselamatan semuanya. Saya ingin tanya ke Bu Isti terkait dengan uji coba terbatas kemarin Bu. Di 1 minggu berapa kali sih mereka masuk, dan dalam 1 kali masuk mereka berapa jam? Ya. Nah itu mungkin ada yang sistem blok, dalam arti ini kelas ini masuk dulu rampung, tapi kemarin itu selang-seling ya. Yang kemarin ya selang-seling dalam arti ini ya, khususnya yang kemarin alhamdulillah masa PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas itu kan kelas 12 kelas akhir sudah sudah tidak pembelajaran ya. Jadi itu memungkinkan untuk kita bisa melakukan yang kelas 10 maupun kelas 11, sementara ruangan-ruangannya yang untuk kelas 12 itu kan bisa dipakai ya. Jadi itu kemudian juga dari segi tadi ya saya matur dari segi arah masuk atau keluar, dari segi mulai dari di rumah saja ya, mau berangkat itu sudah didata Mas, sudah ini mau naik apa ya. Kendaraannya mau kendaraan umum apa diantar. Nah itu kemudian nanti setelah masuk prokesnya kan tentu sampai sana cuci tangan ini kan wajib ataupun hand sanitizer, tapi di sekolah itu sudah terbiasa sejak awal. Di sekolah itu sudah ada wastafel dari beberapa jarak di depan ini sudah jadi anak sudah disiapkan sabun. Nah itu
Kemudian mereka termogan, nah ini wajib termogan juga. Itu saja. Terus nanti kira-kira ada jarak yang tidak kepala sekolah ataupun dari informasi dari sekolah dengan ininya mic itu juga diperingatkan. Nah ini satu bentuk bagus ya untuk pembiasaan itu. Nah kemudian mereka masuk saat ini ya, saat yang hadir itu duduknya malah hadir awal, duduk di belakang. Nah, yang kemudian saya dari berikutnya di depannya sebenarnya. Nah, itu hadir yang mendekati jam terakhir masuk 7:30 itu yang duduk di muka. Jadi jangan sampai ini lalu lalangnya itu anak yang kalau anak hadir awal atau di depan itu kan ketemu di berpapasan sedikit ya, walaupun sudah berjarak. Nah, ini bagusnya seperti itu kita biasakan ya. Kemudian guru juga tidak boleh jalan-jalan kalau mengajar. Nah, kalau ya ini karena kondisi ya, kalau itu juga di depan saja. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian juga dalam hal ini mereka juga tidak ada, kan hanya 3 jam kalau yang kemarin ya. 3 jam itu tidak otomatis untuk tidak ada break ataupun untuk istirahat, itu tidak ada, dan tidak ada untuk ibadah. Yang muslim tidak usah sholat duhur tapi langsung diminta pulang seperti itu. Nah ini kita juga wanti-wanti. Nah ini tentu komunikasi dengan orang tua juga harus tetap intens, karena anak jangan sampai terus dolan gitu loh. Itu yang kita khawatirkan ya, seperti itu. Jadi hal ini ya, alhamdulillah kemarin yang sudah bukan uji coba ya, bukan untuk coba-cobanya, uji percontohan. Itu alhamdulillah ya tidak ada klaster pendidikan ataupun klaster ini siswa dari sekolah. Nah ini yang betul kita jaga, kita hati-hati banget, dan kita juga komunikasi terus dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, jangan sampai ini ya, untuk ini kita jangan, ini kan kalau kita melihat juga untuk yang penyebaran COVID untuk anak-anak remaja itu kan juga banyak. Nah itu tapi kita tidak ingin itu dari klaster pendidikan seperti itu. Ya, kalau dari percobaan kemarin Bu, respon dari para siswa seperti apa itu? Bahagia banget ya? Bahagia banget karena memang sudah lama nggak ketemu, walaupun mungkin sudah saling kontak ria dengan ini ya, gadget, medsos, Instagram dan lain-lain, Facebook, Twitter dan lain-lain. Namun memang ini suatu seneng ya, dalam arti secara sosial ya Mas ya. Kemarin jarang ketemu itu kan juga seneng. Nah ini ya, anak-anak kelas 10 juga baru merasakan untuk ini sekolahku toh gitu, bisa ketemu koncone walaupun tertutup seperti ini, tapi setidak-tidaknya kan bisa komunikasi seperti itu ya. Jadi tentu memang penyerapan dari segi materi ya memang jelas yang untuk secara luring itu lebihan. Makanya yang untuk pembelajaran secara tatap muka itu yang betul-betul dibutuhkan yang sulit, tapi PJJ tetap jalan terus loh Mas. Karenanya 3 jam tadi ya, yang kemarin. Termasuk kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk ikut percontohan kemarin, tetap disediakan layanan PJJ ya Bu ya. Tetap itu ya, tetap di ini kan wajib ya, namanya anak sekolah itu wajib mendapatkan ilmu yang didapat untuk ya. Ada masih dibincang spesial bersama dengan BPPD Darasima Yogyakarta. Ada tamu spesial di samping saya. Ada Bu Isti Triasih, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Darasima Yogyakarta. Kita ngobrol banyak tentang bagaimana dunia pendidikan di Darasima Yogyakarta melakukan adaptasi selama pandemi COVID-19 untuk melakukan kegiatan belajar di tengah pandemi. Dan Bu Isti, ada banyak pertanyaan yang harus saya sampaikan, dan ini menjadi tugasnya Ibu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dari audiens kita di siang kali ini. Di Instagram @kabarsinergi DIY angkanya mengkhawatirkan. Sebaiknya daring dulu saja lah Bu, perbaiki dulu kualitas metode pengajarannya biar tidak membosankan. Ini irama juga dengan dari Zahra. Saya sebagai orang tua lebih setuju dengan PTM yang ditunda. Namun metode belajar daringnya harus lebih inovatif
adakah terobosan di Pora DIY untuk membuat pembelajaran daring itu menjadi lebih fun? Ada dua hal yang serupa, Bu. Ya. Terima kasih Bu Yahra sama kabar sinergi ya atas masukannya yang memang ini luar biasa. Kalau kita melihat kondisi saat ini betul-betul khawatir ya, juga tentu harus saling menjaga ya, untuk keluarga, untuk ibu bapak dan juga untuk putra putri kita semuanya ya. Jadi mereka tetap walaupun pembelajaran belum normal. Nah, kami memang terima kasih untuk kita nanti menjadi perhatian untuk dalam hal ini untuk tetap PJJ ya Mas ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, karena kita juga melihat kondisi dan memang saat ini yang sudah uji coba percontohan saja langsung kita hentikan karena memang setelah pasca ini dan juga dari kebijakan pemerintah secara nasional itu ini ya, namun memang kesadaran kita secara pribadi masing-masing ini memang harus ditingkatkan ya. Kita di dinas kita punya kan gugus tugas COVID ya, dalam hal ini yang Pemda khususnya yang untuk di Pora itu koordinator yang membidangi untuk perubahan perilaku. Nah ini karena edukasi ya, dari pendidikan tentu harus bisa mengedukasi. Nah ini tentu memang menjadi kita bersama-sama untuk bisa melakukan ini. Nah ini nanti usulannya untuk bisa PTM ditunda dan terobosan untuk pembelajaran jarak jauh yang lebih inovatif, kreativitas ya, ataupun juga dalam hal ini untuk yang lebih fun ya. Nah ini kalau di dalam ini ya, untuk pembelajaran yang blended learning ya, pembauran. Nah ini juga tentu jangan membosankan. Salah satu guru memberikan tugas beberapa mata pelajaran yang fisika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, kemudian PKN sendiri. Nah ini tentu juga harus kita integrasikan kan, sebetulnya bisa ya. Nah, ini memang harus kreativitas dari Bapak Ibu guru berkoordinasi untuk bisa menyampaikan pembelajaran ini yang menarik ya, dengan media-media dan juga misalkan satu pokok bahasan itu bisa dilihat dari sudut untuk fisikanya, matematik ataupun attitude-nya. Nah ini juga harus dikembangkan hal semacam ini. Nah inilah kita juga berusaha ya, dan tadi ya kita berupaya untuk bisa melakukan Bapak Ibu guru kan kita juga beragam ya, yang sekolah-sekolah yang bagus ataupun Bapak Ibu guru yang sudah mereka masih muda, milenial itu juga tentu juga punya ini harus kita dorong untuk berinovasi. Nah tentu yang sudah katakanlah dari segi IT kurang, nah ini harus kita tingkatkan ya, dengan tadi saya matur untuk pembelajaran ini baik secara nasional atau juga ada untuk diklat ya secara daring virtual ya, itu juga banyak melalui yang dari kementerian dan juga dari Balai Teknologi Komunikasi yang merupakan salah satu UPT-nya Dinas Dikpora. Nah ini juga ada pembelajaran yang sifatnya untuk pembelajaran menyenangkan. Itu bagaimana ya untuk bisa ini menarik untuk anak-anak. Nah ini kita berupaya untuk ke situ ya. Ini walaupun dengan mungkin sasarannya tidak banyak. Nah ini mungkin ada, terima kasih untuk pola-pola ya, yang pembelajaran yang menarik harus kita siapkan itu. Kalau soal kurikulum di tahun nanti Bu, di tahun ajaran baru nanti, apakah sama seperti dengan tahun kemarin yang ada penyesuaian Bu? Ya ini saat ini juga dalam hal ini untuk kurikulum dari Bapak Menteri Pak Mas Nadiem itu juga ada penyederhanaan kurikulum, namun belum jadi ya, sudah digodok tapi sudah diinformasikan bahwasanya memang kurikulum ini berat ya untuk Indonesia itu ya, untuk kurikulum baik yang sekolah menengah ataupun yang pendidikan dasar pun juga berat. Nah ini tentu nanti bisa harus disederhanakan ya, sehingga capaiannya ya tadi tentu kalau dari yang kemarin itu kan untuk bisa mencapai yang kompetensi dasarnya dulu ya, ini karena masa pandemi. Nah ini namun itu juga bisa kita dengan kreativitas tadi ya, itu bisa kolaboratif ataupun juga kreativitas berpikir kritis juga itu bisa disinergikan ya untuk bisa melakukan itu. Nah ini inilah
tentu harus kita lakukan. Dan memang kalau kita melihat, nah ini khususnya yang untuk SMK juga dalam hal ini, istilahnya kalau di SMK itu kan ada jurusan ya Mas. Untuk itu kan juga ada itu ada spektrum tersendiri ya, spektrum atau kelompok bidang tersendiri. Itu juga termasuk yang ada perubahan-perubahan. Jadi yang untuk bisa kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan ya, tidak banyak teori yang saat lulus nanti kemudian ternyata tidak terpakai gitu ya. Nah ini kita juga masih menunggu kurikulum dari pusat. Namun di masa pandemi ini memang penyederhanaan kurikulum itu. Oke. Ya. Ada juga dari Den_Nugi, hasil evaluasi uji coba PTM kemarin. Apa yang kemudian harus diperhatikan oleh pihak sekolah ataupun juga orang tua? Ya, kalau kita melihat ya, dari hasil evaluasi itu tentu dari segi ini ya, untuk saat anak-anak di sekolah. Nah ini juga dari Bapak Ibu guru ya, tentu di dalam hal untuk bisa dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu singkat tentu untuk pembelajaran dalam 1 minggu katakanlah hanya hadir 3 kali ya, 3 kali itu 3 hari, sementara perharinya hanya 3 jam yang kemarin. Nah itu kan materinya itu kan harus betul-betul cara menyampaikannya. Nah ini menjadi perhatian betul ini. Jadi mana yang harus disampaikan untuk secara luring maupun daring ya. Yang daring kan nanti bisa dilakukan dengan PJJ tadi. Nah ini kemudian juga dari hal secara protokol ya kesehatan itu juga kita harus juga ini menjadi perhatian kita untuk sekolah juga selalu mengedukasi untuk para siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu guru sendiri malah nah ini di sekolah juga ada tim Satgas Covid ya, satuan operasional yang ada di sekolah. Masing-masing sekolah itu sudah dibentuk. Nah ini mereka juga data ini, makanya untuk para tim Satgas Covid yang di level sekolah ini juga mendata keseharian anak ya. Keseharian anak itu kalau tidak masuk itu dicari sebabnya karena apa. Misalkan kemarin ada yang tidak masuk. Nah kemudian juga misalkan ada anak yang komorbid punya asma atau apa, itu juga data medical apa istilahnya Mas, medical recordnya ya, itu juga harus ini betul-betul umur sampai dengan mereka juga mendata para warga sekolah itu, jadi tenaga kependidikan yang KTU misalkan, nah, itu umurnya berapa, itu juga harus ada itu di situ. Nah ini memang jika juga dalam hal evaluasi ini harus semakin kita perhatikan untuk anak-anak juga dalam 3M pembiasaan itu juga harus jalan bagus ya, agar bisa melakukan. Nah ini untuk yang setelah sampai rumah pun juga inilah kewajiban dari orang tua sendiri juga harus memberikan contoh. Kalau saya di rumah itu kalau sholat loh Mas, jaga jarak loh Mas dengan suami anak itu saja 1,5 meter tetap Mbak saja niku wow. Memang lucu ya, tapi ya nggak apa-apa seperti itu. Iya, salah satu upaya persiapan untuk menuju ke pendidikan tatap muka adalah vaksinasi guru tenaga pendidikan di daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan hari ini Bu, di hari ini sudah berapa persen sih secara umum ini? Ya kalau 80% lebih sih. Tapi ini ya dalam arti memang ini nanti Juni ini target sebelum ini sudah tanggal ini harusnya sudah tanggal berapa Mas Iki? Saya tanggal 18. Nah ini nanti kemarin kan mungkin ada 1-2 sisa-sisa yang belum divaksin karena ini ya problema kesehatan yang mungkin ada yang terpapar jadi belum bisa divaksin. Nah dia harus jaga ini ya waktu perpanjangan berapa harus syarat-syaratnya. Kemudian juga yang tensi tinggi kan juga tidak, ataupun gula. Nah ini hanya tinggal beberapa lah nanti insya Allah yang untuk kesiapan dari Dinas Kesehatan sudah bagus sih. Dikebut ya Bu ya, sampai dengan bulan mereka ini juga, ya. Kabupaten misalkan Gunung Kidul atau Sleman yang kemarin itu malah justru belum terdata yang akan divaksin. Tapi koordinasi tetap jalan terus bagus ya. Jadi melalui kabupaten, melalui puskesmasnya juga sudah jalan. Jadi. Ya, Roro, ketika benar-benar dibuka, kemungkinan terjadinya kasus di sekolah bisa saja terjadi. Apa kemudian yang menjadi langkah ataupun SOP-nya kalaupun misalnya ditemukan kasus positif di sekolah? Ya.
tentu ya. Sebetulnya saat sebelum masuk itu memang sudah ceknya ya, cek untuk ini checklistnya masuk itu kan dengan suhu ya, kontrol itu kan suhu, cuci tangan ya, pakai masker. Itu saja masih kadang suhu sekian itu ternyata ada sakit juga memungkinkan ya. Walaupun sudah mungkin sebelumnya 37 misalkan 35 agak hangat, tapi setelah minum itu terus esoknya sudah itu kan juga sudah normal, tapi tidak tahu kemarin kenapa hangatnya ya masalahnya. Ini tentu juga menjadi catatan inilah dari kesigapan dari tim Satgas Covid. Nah, di ruangan sekolah pun juga disediakan ruang isolasi. Nah, itu kalau ketahuan sampai ada yang ini ya, itu kan tentu ada anak yang tidak sehat, itu dan juga nanti kalau setelah disendirikan terus diminta juga untuk segera pulang saja, misalkan seperti itu juga. Tapi di sekolah juga disediakan untuk ruang isolasi, ruang darurat. Tapi kalau sudah anak biasanya kita minta pulang saja daripada kasihan toh juga. Nah, yang menarik itu kalau disuruh pulang belum tentu pada pulang, malah jalan-jalan muter-muter yang namanya udah ketemu teman. Ini tanggung jawab dari tim, tanggung jawab dari tim. Ini kondisinya anak misalkan ini harus dibawa pulang ya diantar. Okay. Ibu, pendidikan tatap muka menjadi satu langkah ke depan yang akan digelar meskipun tetap menunggu kondisi penyebaran kasus COVID-19 sedikit reda. Apa yang kemudian Ibu bisa sampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat terkait dengan bagaimana menyiapkan anak-anaknya untuk kembali ke sekolah tatap muka? Ini kan menjadi penting. Prokes harus menerapkan prokes menjadi satu keharusan untuk menuju sekolah yang aman, sehat dan juga nyaman buat semuanya. Terima kasih. Jadi tentu untuk para orang tua ya, kita juga tidak jemu-jemunya ya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita, Mas. Saya sendiri juga punya anak remaja ya. Jadi itu kan kadang ketemu temannya. Nah, ini juga harus selalu kita ingatkan dan istilahnya juweh, tapi mungkin kita dengan cara yang tidak memarahi ya. Anak-anak kadang kalau itu agak berontak atau bagaimana. Nah, ini tentu kita berusaha dari keluarga, kita bentengi kita sendiri ya. Minum yang jelas minum suplemen ya. Kita sudah makan yang berusaha memenuhi gizi ya, walaupun tidak harus mahal ya. Sayur mayur, buah. Nah, ini juga vitamin suplemen ya, ini juga bisa kita kita jaga, jangan sampai kurang tidur. Nah, ini untuk menjaga dari segi kesehatan dan juga untuk anak-anak selalu kita ingatkan dan kita pantau betul kalau anak yang kemarin misalkan ini akan ada yang konsultasi terbatas saja ya, memungkinkan kalau misalkan betul-betul kesulitan kan tentu ada 1-2 yang ke sekolah. Nah, itu juga pantauan dari baik dari sekolah maupun dari orang tua, anak itu harus kembali sampai rumah, jangan sampai keluyuran, Mas. Oke, Bu, pendidikan jarak jauh bisa jadi menjadi satu pilihan yang akan terus kita lakukan di kedepannya. Apa yang kemudian Ibu bisa sarankan kepada orang tua agar bisa mengawal pendidikan jarak jauh itu menjadi pendidikan cara pendidikan yang kekinian, kemudian tidak orang tua tidak merasa sedikit terbebani lah. Kadang-kadang orang tua sekarang kan menjadi tambah pusing ketika harus berhadapan dengan PJJ ini, Bu. Nah, ini memang kalau kita melihat ya, tidak mendisi ya, Mas, tidak mendahului keadaan, namun memang kita membayangkan ya kalau ini terus itu memang tuntutan itu dengan caranya kemajuan IT yang luar biasa ini betul-betul harus kita manfaatkan ya. Anak-anak kan ini ya, HP itu, headset itu juga hampir semuanya ya tidak semuanya sih, tapi kebanyakan sudah pegang. Nah, tentu ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.
sisi positif negatifnya kan luar biasa. Nah, inilah yang mari kita dampingi anak-anak kita, walaupun mungkin orang tua ya harus belajar ya Mas, bisa mungkin, tapi orang tua juga banyak yang pegang HP sih. Nah, ini tentu bagaimana kita mendampingi anak-anak kita dorong anak ya, memang sekarang ini untuk bisa menimba ilmu itu tidak ya memang sekolah tatap muka ataupun ini, tapi bisa juga kita menimba ilmu yang luar biasa, ilmu di luar dunia, di awang-awang, di cloud. Itu ilmunya itu sangat banyak sekali karunia dari Tuhan ya untuk kita, ilmu yang bisa harus kita milikinya. Inilah tentu pendampingan ataupun juga edukasi dari semuanya ya. Jadi ini khususnya kita yang ada di jalur pendidikan, tentu dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah mengkondisikan siswa-siswi ataupun warga sekolahnya untuk bisa inilah di masa yang memang hebat Tuhan memberikan kita seperti ini. Nah, ini tentu harus kita sikapi. Kita tidak pantang menyerah, harus solusinya itu bagaimana harus kita lakukan. Ada tantangan terbesar di daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana menjaga kualitas pendidikan di Yogyakarta tetap terjaga. Tidak memungkiri kalau selama pandemi ini ada banyak kekurangan yang tidak kemudian bisa tersampaikan dalam memberikan pengajaran yang maksimal kepada para siswa. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman di Distikpora untuk tetap menjaga kualitas dunia pendidikan di daerah Istimewa Yogyakarta ini di tengah pandemi, Bu? Jadi tentu ya selalu kita ingatkan ya untuk bisa Bapak Ibu guru ya, sekolah-sekolah di DIY ini kan juga kalau dibanding, kalau tidak terus langsung kita sudah bangga cukup puas, namun kalau kita melihat ya di luar DIY sana juga masih banyak yang kurang. Nah, tentu kita untuk bisa menjaga kualitas ini selalu kita mendorong sekolah-sekolah ya untuk memberikan yang terbaik untuk para siswa-siswinya. Dengan Bapak Ibu guru juga harus telaten, rajin ya, komitmen kita bersama untuk bisa membentuk anak-anak kita ya, dengan Bapak Ibu guru yang sekarang tentu dengan era global dan kemajuan IT ini, fasilitas yang ada di gadget ataupun di kita mempunyai alat-alat itu harus dipergunakan sebaik mungkin untuk bisa kita melakukan pembelajaran ya. Ini juga tentu dari segi kurikulum ataupun hal-hal untuk kita bisa muatkan di Distikpora juga untuk beberapa sekolah ya, walaupun urusannya tidak hanya di SMA, SMK, SLB, namun yang di Balai Tekomdik itu juga untuk bisa memberikan penguatan kepada jenjang yang lain, yang pendidikan dasar juga bisa. Nah, ini upaya-upaya ini tentu dorongan ya dari kita bersama-sama, tidak bisa sendiri, kita saling bersinergi Mas untuk bisa melakukan ini semuanya. Ya, untuk tetap menjaga kualitas dunia pendidikan di daerah Istimewa Yogyakarta butuh komitmen, butuh kerjasama, dan yang pasti bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menggali banyak sumber informasi, sumber pendidikan yang bisa digunakan untuk menjaga kualitas dunia pendidikan di Jogja, Bu. Bu Isti, terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol di kesempatan siang kali ini. Yang pasti tetap sehat dan tetap untuk menerapkan protokol kesehatan, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Mas. Pokoknya kita doa ya, ikhtiar ya. Baik. Demikian pendengar dan juga yang menyaksikan kami di YouTube program perbincangan spesial bersama dengan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta di siang kali ini. Kita bertemu dan bergabung bersama dengan Bu Isti Triasih, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Distikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita ngobrol tentang bagaimana dunia pendidikan beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Saya Deni Atta pamitan, terima kasih dan selamat siang.